Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yuk mari kita belajar. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapatkan tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Nah, sekarang kalian coba lingkari tanda kecakapan khusus dan kecakapan umum di worksheet ya. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, kalian bisa melihat gambar TKK-nya berikut. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, sekarang perhatikan gambar persegi berikut ini. Ada 1, 2, 3. Burhani akan memberikan contoh persegi yang satu ya. Coba diperhatikan. Persegi 1. Nah, di situ setiap sudutnya kita beri nama A, B, C, D. Nah, kita ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Kemudian ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong juga. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong juga. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu kemudian dipotong. Nah, potongan tali tersebut kita tempelkan pada kolom berikut. Ada potongan tali. Nah, kita amati potongan tali berikut. Apa yang kalian temukan? Iya, betul. Panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Sekarang kita ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Ya, kita tetap menggunakan persegi 1. Nah, sudutnya ada A, B, C, D. Nah, dengan menggunakan pojok siku-siku, kita temukan bahwa sudut A berbentuk siku-siku, sudut B juga, C, dan D. Jadi semua persegi sudutnya adalah siku-siku. Jadi dengan demikian besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Kalian bisa melakukan kegiatan tersebut untuk persegi 2 dan persegi 3. Selamat mencoba. Dengan percobaan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa persegi merupakan bangun segi 4 dengan ukuran panjang sisinya adalah sama dan besar sudutnya juga sama. Berikut contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menari tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, sekarang kita akan melihat tari tempurung.
Berikut petunjuk untuk berlatih menari tari tempurung. Yang pertama, tepukan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepukan tangan sambil berjalan dalam barisan. Yang kedua, tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Yang ketiga, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat, tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, tepukan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah tengok kepala ke kiri, ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Yang terakhir, yang keenam, tepukan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Nah, itu tadi latihan menari tari tempurung. Sekarang kita akan masuk pembelajaran 4. Di sini kita akan belajar mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal mereka. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Nah, berikut contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian contoh yang kedua, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, itu tadi beberapa contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Coba kalian sebutkan ya, yang lainnya bisa dikerjakan di worksheet. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengalaman sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakannya dengan sapu lidi, bahan bangunan, atau dengan membuat ketupat. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Nah, sekarang kita akan menirukan gerakan pohon kelapa. Gerakan yang pertama, 1. Berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Yang keempat, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan melambai-lambai. Nomor 1, berdiri tegak. Nomor 2 berikutnya, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Yang ketiga, jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Yang keempat, miringkan badan ke kiri. Kemudian yang kelima, tahan gerakan sampai hitungan kelima. Yang keenam, miringkan badan ke kanan. Yang ketujuh, tahan gerakan sampai hitungan kelima. 8, kembali ke posisi berdiri tegak. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh.
Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Di akhir pembelajaran ini, agar kita memahami arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka, coba tuliskan kembali berdasarkan bacaan yang tadi ya. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Semoga membawa manfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa tetap belajar dan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya.